Debi. Iya. Ya, Bu Debi bertanya kepada Ibu Debi. Debi. Ini ibu yang bertanya ke saya. Ya. Oke, saya. Bu Debi, saya ucapkan selamat. Akhirnya Ibu mau bisa menyelesaikan studi di program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses, semakin sehat dan tidak stres lagi. Bu, coba karena saya sudah dibilang jangan baca jabatannya, Bu. Jadi saya sudah tidak bertanya kalau begitu. Cuma saya ingin Ibu ceritakan saja secara singkat isi dari tesis ini. Oke, makasih atas perhatiannya. Isi dari tesis ini saya mencari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam jurnal tersebut. Di situ saya menganalisa beberapa permasalahan yang terjadi dari permasalahan sebelumnya dengan yang masa sekarang itu ada sedikit permasalahan di situ sehingga saya mendapatkan sebuah sebuah acuan untuk membuat kerangka masalah di situ, yaitu mengenai perbandingan antara kinerja obligasi portofolio obligasi investasi saham dengan portofolio di perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Oke, hasilnya seperti apa, Bu? Di situ saya lihat ada perubahan meskipun kinerja keuangannya mengalami penurunan, tapi tidak terlalu mempengaruhi perusahaan tersebut, tapi bisa diatasi karena dengan adanya laporan keuangan sehingga kita bisa dapat memprediksi risiko-risiko yang akan terjadi secara tiba-tiba semacam COVID-19 itu, Bu. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dr. Muhammad Afan Suyanto SEM. Silakan Pak berinteraksi langsung. Ya, terima kasih Ketua Komisi yang saya hormati, Salam Komisi yang saya hormati, dan terima kepada Saudara Ibu Uji, Ibu Debi Sintia Muhammad. Sehat? Lumayan Pak, bukan kita banting tadi. Pusing tidak, Bu? Tidak pusing. Pusing tidak terlalu Pak, cuma takut tidak bisa menyelesaikan ini. Oke, jadi hilangkan rasa takutnya, Bu. Ya, hilangkan rasa takut. Oke, saya tidak akan bertanya di sini, tidak akan bertanya persoalan ini. Yang saya ingin tanyakan, proses Anda kuliah di MM. Anda tahu bahwa UG ini ada prodi MM dari mana, Bu? Saya tahu waktu saya masih honor, waktu itu masih akreditas B. Saya waktu pulang ke Gorontalo, terus cuma saya simpan ke hati dulu. Nah, saya tidak tahu saya sekolah di sini. Besok saya coba untuk cari, kan dipaksa untuk kuliah pusat. Saya cari kampus yang cocok dengan jurusan saya. Saya coba datangi Bina Taruna, beda dengan jurusan saya. Terus saya coba di sini, ternyata saya datang UNG juga agak beda. Di sini yang saya temukan cocok dengan jurusan saya, sesuai dengan iya. Tidak jauh dari S1 saya. Apa yang Anda rasakan selama kuliah di... Alhamdulillah, waktu awal-awal bagus sekali. Kalau akhir-akhir Stres. kenapa? Itu kayak dipersulit itu kemarin itu, cuma di situ aja. Oke. Tapi lama-kelamaan bisa teratasi Itu bagian dari ujian menuju Magister Manajemen. Karena esensi ujian itu tidak hanya proses begini, ujian mental, ujian moral. Itu pasti tidak hanya Anda. Kami pun waktu kuliah S3 lebih berat dari apa yang Anda rasakan. Jadi itu adalah hal yang biasa untuk supaya kita lebih mampu membawa diri. Karena esensi dari MM itu tidak hanya kemampuan kita menyampaikan apa yang kita dapatkan di kampus, tapi kemudian secara mental maka kita harus sesuaikan juga yang tadinya mungkin cepat marah,
cepat emosi, sedikit-sedikit emosi, temperamen. Pada saat setelah S2 berkurang. Begitu ya? Ya, itu harapannya. Kenapa? Karena ilmu itu selain kita bisa memecahkan persoalan-persoalan, dengan ilmu juga kita bisa membentengi diri kita. Tidak mungkin ketika kita, contoh, kita ketemu dengan orang yang tidak sekolah, umpamanya orang tidak sekolah itu memaki-maki kita, kemudian kita balas dengan maki-maki, maka derajat kita sama dengan orang yang tidak sekolah. Jadi ketika ada orang tidak sekolah maki-maki kita anggap aja karena dia tidak sekolah. Tapi ketika kita maki-maki orang, ya berarti itu yang tidak wajar. Kenapa? Karena kita punya sekolah, kita punya pengetahuan, kita punya tata krama, kita punya etika. Cuma itu pesan saya, ya. Emosi. Itu, Emosi lebih ditekan. Terus untuk seorang magister manajemen. Dan semua hal apa yang nanti akan kita ucapkan, kita sampaikan, harus kita pertimbangkan efek baik dan buruknya untuk kita. Oke, saya kira demikian. Ibu Ketua Komisi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan. Baik, saya terima pengembalian itu. Saya sampaikan kembali ke komisi ketiga. Silakan Pak Dr. Yakub, SCM, untuk interaksi langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Komisi, Bapak anggota komisi, dan tentunya Saudari Dewi Cynthia Mengharapkan. Mohon izin Ibu Moderator, Ibu Ketua Komisi. Saudari teruji kita bertemu sudah yang ketiga kali, mulai dari proposal, hasil, kemudian dia. Dan isinya saya sudah baca, sudah pelajari terkait dengan persoalan perbandingan investasi saham, obligasi, portofolio, struktur perusahaan. Yang diambil adalah BRI ya, BRI Syariah. BRI Syariah sebelum dia merger. Dan sekarang kan sudah merger. Syariah BRI, BNI, dan Syariah Mandiri digabung dari BSI. Terkait dengan hasil penelitian ini, apa yang Anda temukan kira-kira bisa dijelaskan? Di dalam penelitian itu? Ya, penelitian ini. Iya, terima kasih Pak. Saya setelah menganalisa dan mengamati dan memilah, saya menemukan ada sedikit perubahan di dalam kinerja keuangan dari tahun ke tahun dengan tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Dengan adanya COVID-19 itu perekonomian Indonesia sangat mengalami penurunan yang cukup drastis, dan saya melakukan teknik analisis ini dan mencari faktanya. Ternyata memang ada penurunan meskipun tidak terlalu parah, tetapi di dalam penelitian tersebut cukup artinya bisa diatasi dari hasil laporan keuangan itu. Jadi kita sudah bisa memprediksi keuangan kalau akan terjadi risiko nanti, jadi sudah dilihat dari laporan keuangan tersebut, Pak. Jadi kembali jelaskan sebelum dia merger. Iya. Kalau menurut teruji ini kan Syariah BRI kan sudah di merger. Merger untuk 3 bank tadi kan, BRI, Mandiri dengan BNI. Kalau menurut teruji kan setelah katakanlah ambil perbandingan sebelum di merger dan sekarang bergabung, kira-kira menurut teruji bagaimana peluang ini, peluang bank syariah Indonesia ini dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya? Peluangnya cukup bagus Pak di pasar modal itu Pak, kalau lihat dari perbandingan kemarin itu. Artinya bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Tidak kalau dulu pernah terjadi, saya pernah baca dan saya pernah teliti situ
itu pernah mengalami artinya catatan di dunia perbankan itu agak hitam. Nanti setelah dianalisis mereka bisa bisa setara dengan bank-bank lain setelah mereka memperbaiki kinerja keuangan mereka, Pak. Kalau dia dari posisi perbedaan antara bank syariah dengan umum, kira-kira apa yang substansial? Kalau bank syariah itu di situ dia lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil, Pak. Beda dengan bank umum. Kalau bank umum kan pakai bunga gitu, Pak. Jadi di situ perbedaannya yang paling menonjol gitu, Pak. Kalau kecenderungan masyarakat lebih memilih yang bagi hasil atau model? Tergantung dari masyarakat, Pak. Ada yang senang bunga yang tinggi, ada yang senang dengan ajaran tidak jauh dari ajaran agama, Pak. Jadi mereka kalau saya lihat hampir sama lah, Pak. Artinya bisa seimbang lah artinya bisa bersaing dengan bank-bank lain. Dan di syariah ini lebih mengarah pada pendekatan ekonomi yang bersifat Islam dibandingkan dengan ya konvensional. Bank konvensional yang lebih mengejar keuntungan pengenaan bunga. Iya, bunga yang tinggi. Saya kira demikian Ibu Ketua Komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil bagian, tapi saya tidak bertanya tentang ini. Saya cuma mau bertanya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Dekan tadi sekaligus komisi pertama. Bu Dewi sekarang posisinya sudah di dinas mana? Ombang ambing, Bu. Malah mau di Samsat. Malah dipaksakan pakai polisi lagi untuk tidak masuk cuma itu. Tapi nota terakhir bertugas di Samsat. Samsat yang di kota? Iya. Yang dibuka rumah makan Ainul? Di situ itu Ibu Dewi sebagai apa di situ itu? Kalau bagian apa maksudnya? Tidak ada bagian. Cuma pada saat di Popayato dibuang di Popayato itu dibikin saya koordinator di situ. Awalnya Ibu Dewi di mana? Pindah-pindah, Bu. Sebelumnya yang pertama di P2E. Terus dia P2E pengendalian pembangunan P2E. Terus sejak ada masalah dengan Rusia ini dia buang lagi ke BKPIJ Bone Bolango. Habis itu dia buang 2 bulan di Pora. Habis itu dibuang di museum. Habis itu dibuang di Kes Bangpol. Baru dibuang di Satpol. Habis di Satpol cuma berapa ini dibuang lah yang sudah lewat dari aturan-aturan sebenarnya, dibuang ke Popayato terakhir. Disitulah saya dihantam sini. Saya sendiri. Jadi ini yang mudah-mudahan lah dengan adanya selesainya studi ini, mudah-mudahan insya Allah terakhir perjuangannya bisa selamat dari studi dan mungkin bisa memulai yang bermanfaat lagi selain buang itu ya. Saya ucapkan selamat walaupun belum menghitung nilainya, tapi setidaknya sudah ada naik level. Orang kalau sabar pasti dikasih naik level sama Allah. Dan ini mungkin levelnya yang diberikan Allah ini bukan karena semata-mata perjuangan sendiri, tapi ini juga merupakan kesabaran yang tertunda sehingga mendapatkan hasil. Ya. Saya untuk mengumumkan nilai saya skor full sidang dan Ibu di luar negeri. Nanti saya panggil. Ya, Pak. Ibu dan saudara sudah siap menerima pengumuman nilai. Baik. Ujian tesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi tahun 2022 hari Sabtu 18 Juni 2022 telah dilaksanakan pengujian tesis atas nama Dewi Cynthia Mustafa, program studi Magister Manajemen dengan tim penguji Budi Abdullah sebagai ketua sudah tertanda, Dr. Muhammad Afan Suyanto SDMM sebagai anggota sudah tertanda, Bapak Dr. Yakub SDMS sebagai anggota sudah tertanda, Ibu Dr. Dewi Rita Karumeli SDMM sebagai anggota sudah tertanda dengan jumlah nilai 355,
Nilai rata-rata 88,75. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nilai konversi A. Limpoton 18 Juni 2022, Ketua Komisi Penguji sudah tertanda. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara manajemen ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu penguji dan saudara teruji, selamat atas raihan berakhirnya ujian tesis hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Silakan tanda tangan. Terima kasih. Ya, Masih banyak banget. ya. Selamat Bu. Makasih Pak Jamar. Selamat Bu. Bu, sebentar, ditulis ya. Ya.